Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinoko Rohman dari kelas IT 0701. Di sini saya akan menjelaskan tugas sub CLO 3 kalkulus turunan. Untuk yang pertama, soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A. X min 1, B. X sama dengan 0, C. X sama dengan 1,5, dan D adalah X sama dengan 2. Untuk nomor 1 ini, untuk yang A, X min 1 itu kekontinuan tidak kontinu karena ada lompatan pada grafik di X negatif 1. Limit X negatif 1 dari kiri tidak sama dengan limit negatif 1 dari kanan. Untuk terdiferensial, karena tidak kontinu, otomatis tidak terdiferensial. Untuk X sama dengan 0, dia adalah titik yang kontinu karena tidak ada lompatan, grafik menyatu di X sama dengan 0. Untuk terdiferensial, tidak terdiferensial karena terdapat sudut tajam pada grafik di titik ini, pada gambar ini. Untuk C 1,5, di titik 1,5 kontinu karena grafik mulus di X sama dengan 1,5. Untuk terdiferensial karena terdapat garis singgung. Jadi X di titik 1,5 itu kontinu dan terdiferensial. Untuk di X sama dengan 2 itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial karena ada sudut tajam pada grafik di titik ini. Untuk nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan s pangkat 3 dikurangi 3s tambah 2. Tentukanlah A. Turunan fungsi, B. Kemiringan garis singgung di titik 1,0, C. Persamaan garis singgung di titik 1,0, dan D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk nomor 2, kan diberikan fungsi turunan X pangkat 3 dikurangi 3S tambah 2. Untuk menyelesaikan soal nomor A, kita menurunkan fungsi tersebut. Turunan dari fungsi ini adalah 3X pangkat 2 min 3. Nah, untuk yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kita ada rumus Y akses, ini kan Y akses sama dengan 1 kan di titik X. Ini titik X, ini titik Y. Jadi ini X sama dengan 1. Kita masukkan ke turunan fungsi 3x kuadrat min 3 kali kan X nya 1 kuadrat min 3. Ini dapat 3 kali 1 3 dikurangi 3 sama dengan, dari kemiringan garis singgung adalah 0. Untuk persamaan garis singgung di titik 1,0, karena kita sudah ketemu MGS, kita masukkan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan MGS kali X dikurangi X plus 1. Y dikurangi Y1 adalah tadi, Y1 adalah 0, Y kurangi 0 dikurangi MGS nya 0, X min 1, X1 adalah 1. Jadi Y ini 0 pindah ruas, jadi karena 0 semua bilangan dikalikan 0 berarti Y adalah 0. Ini untuk persamaan garis singgung. Dan untuk persamaan garis normalnya, karena persamaan garis normal itu memiliki rumus min 1 per MGS, jadi ini min 1 per 0. Karena penyebutan 0 jadi tidak terdefinisi, maka MGN tidak ada. Nah, untuk soal nomor 3, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi 1 per 2 x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Untuk A, kapan benda tersebut bergerak naik, B, kapan benda tersebut bergerak turun, C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas,
D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. E. Tentukan titik maksimum dan titik minimum dilalui oleh benda tersebut. Dan F. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Oke, untuk menyelesaikan persamaan ini, yang A, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 1. Ini kita turunkan terlebih dahulu. Jadi kita memiliki persamaan x kuadrat dikurangi x min 2. Jadi ini kita faktorkan. Jadi bisa difaktorkan menghasilkan x min 2 dan x plus 1. Nah, ini x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Nah, kita udah ada ini speed push, jadi ada min 1 dan 2. Udah kita tes point. Untuk min 2 ini min 2 ini persamaan fx min 2. Min 2 kita masukkan ke persamaan yang turunan ini, x kuadrat dikurangi x min 2. Jadi ini turunan min 2 kuadrat dikurangi min 2 ini dapat 4 karena kuadrat pangkat 2 selalu positif, dan ini tambah 2 dikurangi 2 ini 4 karena positif. Jadi di min 2 ini positif, jadi ini naik. Untuk f0 ini 0 kuadrat min 0 min 2 menghasilkan min 2, ini turun negatif. Dan untuk f3 3 kuadrat min 3 dikurangi 2 ini hasilnya positif 4, jadi ini positif naik. Untuk yang B. Untuk yang B tadi benda tersebut naik dan turun. Nah, ini untuk naik dan turun. Untuk C, kapan lintasan tersebut cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk menentukan cekung ke atas ke bawah, kita punya turunan kedua. Ini kan turunan pertama. Nah, turunan pertama ini kita turunkan lagi jadi persamaan 2x min 1. Nah, ini jadi kita ada 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1 ini pindah ruas, dan ini x sama dengan setengah. Kita dapat split point setengah. Jadi ini kita lakukan split point. Dan kita uji sini untuk sekalian menentukan titik maksimum dan titik minimum. Nah, ini titik maksimum dan titik minimum terjadi ketika f aksen x sama dengan 0, yaitu pada x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Nah, ini jadi f min 1 kita masukkan ke persamaan yang ini, persamaan awal. Jadi f min 1 sama dengan 1/3, ini x nya diganti min 1. Nah, setelah dijumlahi menghasilkan 19 per 6. Nah, ini titik maksimumnya karena berubah dari negatif ke positif. Nah, untuk F2 sama, kita masukkan persamaan yang awal 1/3, ini 2 3 min 1/2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 1 menghasilkan min 7/3 karena dari positif ke negatif menggunakan titik minimum. Nah, jadi ini untuk yang ini cekung ke bawah, yang ini cekung ke atas. Nah, ini untuk menentukan cekung ke bawah ke atas, ini bisa ditentukan setengah. Ini sampingnya 0, masukkan ke persamaan ini, negatif positif. Nah, ini untuk plus bisa 1. Nah, dimasukkan ke persamaan ini menghasilkan negatif dan positif. Jika negatif itu cekung ke bawah, dan jika positif cekung ke atas. Untuk yang F, pada tentukan titik mana benda tersebut berbelok. Nah, untuk menentukan titik belok, kita ada persamaan turunan kedua, 2x sama dengan 1. Ini kayak tadi, 2x min 1 sama dengan 0, pindah ruas, dan ini x sama dengan setengah. Nah, kita uji tanda dulu. X kurang dari setengah dan x lebih dari setengah. Karena kurang dari setengah 0, jadi dimasukkan ke persamaan 0 2x min 1 sama dengan 2 kali 0 min 1 sama dengan min 1. X lebih dari 1/2 setengah sama dengan 2 lebih dari
Jadi 2S min 1 2. Nah ini positif, nah ini negatif positif. Nah ini untuk menentukan kayak tadi, yang cekung ke bawah sama ke atas diuji tandanya dimasukkan, yang dari kiri sama dari kanan. Nah karena F turunan kedua berubah tanda dari negatif ke positif di X sama dengan setengah adalah X titik belok. Nah ini F setengah dimasukkan ke persamaan yang pertama, dimasukkan persamaan yang ini setengah kali X pangkat 3. Jadi ini kita masukkan saja 1/3 dikali setengah pangkat 3 dikurangi 1/2 pangkat setengah dikali setengah pangkat 2 dikurangi 2 kali setengah tambah 1. Ini menghasilkan min 1/12. Jadi titik beloknya adalah di titik 1,2 dan min 1,12. Oke, sekian penjelasan untuk tugas kalkulus sub CLO 3.